Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Aida Fitrianti. Ibu adalah mahasiswa PLP dari Universitas Singaperbangsa Karawang. Di sini Ibu menggantikan untuk sementara waktu pembelajaran akidah akhlak yang diampu oleh Ibu Ida ya, untuk kelas 8E sampai dengan kelas 8H. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai husnuzon dan tawadu. Sebelumnya dikeluarkan dulu buku catatannya, kemudian kalian dengarkan serta ditulis apa yang Ibu sampaikan ini. Kemudian nanti Ibu akan meminta buktinya, bukti bahwa kalian menulis. Kalian fotokan kemudian dikirim di WA group. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada pengertian dari husnuzon. Nah, apa ini husnuzon itu apa? Yaitu salah satu akhlak terpuji kepada sesama manusia. Nah, secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Husnu artinya baik dan zon artinya berprasangka, dugaan atau keyakinan. Sedangkan menurut istilah husnuzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian yang kedua nih ada hukum husnuzon. Nah, dalam dalil Al-Quran mengenai berprasangka atau zon, yaitu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dibaca sendiri ya untuk ayatnya supaya mempersingkat waktu. Langsung ke artinya, yaitu hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Sedangkan di dalam hadis dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW sabdanya, berbaik sangka adalah termasuk kebaikan ibadah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Daud. Baik, selanjutnya ada beberapa hukum husnuzon, yaitu yang pertama wajib, mandub atau sunnah, dan yang ketiga adalah jaiz atau mubah. Wajib itu untuk apa sih Bu? Untuk siapa? Nah, wajib berhusnuzon adalah untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Kita sebagai manusia harus berhusnuzon, harus berprasangka baik kepada Allah. Kemudian yang kedua nih, mandub atau sunnah, yakni sesama saudara-saudara seiman atau kepada sesama muslim. Kita harus selalu berhusnuzon, sunnah hukumnya kepada setiap muslim. Nah, kemudian jaiz itu boleh ya, jaiz atau mubah. Nah, jaiz itu kepada sesama manusia pada umumnya. Jadi, tidak hanya kepada sesama muslim, kita juga harus berhusnuzon kepada manusia pada umumnya, kepada teman-teman kita yang beda agama, seperti itu. Baik, kemudian ada contoh-contoh dari husnuzon. Yang pertama ada ta'aruf, yang kedua mau melaksanakan, kemudian yang ketiga memberikan kepercayaan, kemudian yang keempat mau memberikan masukan, saran atau dakwah untuk Islam, kemudian yang kelima menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain. Jadi ta'aruf ini kita mengenal ya, contoh husnuzon itu mengenal teman kita, mengenal keluarga kita, supaya kita berhusnuzon nih. Kemudian mau melaksanakan apa? Melaksanakan perintah gitu, perintah dari Allah, bahwa Allah memerintahkan kita untuk misalnya apa? Misalnya Allah memerintahkan kita untuk sholat. Nah, Allah itu punya tujuan untuk apa? Agar kita menjadi manusia atau umat yang berakhlak, menjadi umat yang berbakti, seperti itu, yang patuh terhadap Allah. Dan balasannya apa? Balasannya adalah surga dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada hikmah dari husnuzon,
Hikmah dari husnuzon adalah yang pertama menenteramkan hati, kemudian memudahkan koordinasi, kemudian memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya, memberi kemudahan untuk komunikasi, mendapatkan banyak hal baik dari orang lain. Itu adalah hikmah-hikmah dari husnuzon. Kemudian membiasakan diri berperilaku husnuzon nih. Kita harus membiasakan diri yang pertama tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumbernya. Misalnya apa? Misalnya itu ada yang kecelakaan seperti itu. Kemudian korbannya meninggal dunia seperti itu. Nah, kita jangan langsung percaya, tetapi kita harus mencari dulu itu mohon maaf, sumbernya dari mana, dari siapa. Kemudian kita harus cari tahu dulu apakah itu benar seperti itu. Kemudian berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat. Nah, dengan sering bertemu ini kita dapat mengantisipasi nih munculnya gosip-gosip yang sering merusak hubungan persaudaraan. Seperti itu. Misalnya apa? Misalnya si A ngomongin si B nih gini seperti itu. Kalau kita sering bertemu nih, misalnya si A sering bertemu dengan B, otomatis itu akan menghindari salah satu dari mereka bergosip dengan yang lain seperti itu. Baik, kemudian setelah husnuzon ada tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu menurut bahasa artinya meletakkan, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rendah hati. Yang dimaksud tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong, tinggi hati atau mudah tersinggung. Nah, jadi tawadu adalah secara garis besar yaitu rendah hati. Kemudian perintah mempunyai perilaku tawadu. Ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama tawadu di hadapan kedua orang tua, kemudian tawadu terhadap sesama muslim, yang ketiga yaitu tawadu di saat dalam pergaulan. Oke, silahkan kalian baca. Ibu sudah menulis di situ, mengetik ya tentang dalilnya, tentang artinya seperti itu. Yang pasti poin pentingnya adalah tawadu itu harus ya kita sebagai muslim harus tawadu seperti itu. Baik, kemudian ada bentuk dan contoh tawadu. Bentuk dan contoh tawadu. Yang pertama nih, contoh ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas radhiyallahu jika bertemu anak-anak kecil selalu mengucapkan salam kepada mereka. Ketika ditanya mengapa ia melakukan hal tersebut, ia menjawab, aku melihat kekasihku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berbuat demikian. Jadi Anas itu selalu melihat Rasulullah ketika bertemu dengan anak kecil itu selalu mengucapkan salam seperti itu. Berarti itu rendah hati. Itu adalah contoh dari tawadu. Padahal seorang rasul pun ia tidak gengsi gitu, kepada yang lebih muda, sangat lebih muda berarti ya anak-anak, dia mengucapkan salam, masya Allah ya. Kemudian ada bentuk-bentuk perilaku tawadu nih yang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya. Kemudian yang kedua, sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Nah, itu adalah contoh bentuk-bentuk ya dari perilaku tawadu. Kemudian ada dampak positif nih, membiasakan sikap tawadu. Apa sih dampak positifnya? Yang pertama, menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengannya. Kemudian akan dihormati secara tulus oleh pihak lain, mengangkat derajat dirinya sendiri. Jadi itulah dampak positif ya, dampak positif. Jadi kita berperilaku tawadu itu ada dampak positifnya, dan pasti ada, karena tawadu itu baik adalah sikap yang baik. Kemudian bagaimana membiasakan diri nih berperilaku tawadu.
Yang pertama adalah menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Kemudian berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki. Kemudian melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain dan tidak meremehkannya. Itu adalah cara kita untuk membiasakan diri berperilaku tawadu. Baik, mungkin hanya itu materi untuk hari ini. Silakan kalian tulis di buku catatan, kemudian nanti difotokan, dikirimkan di grup ya, di grup WA, grup kelas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.